Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Idul Adha ba'da yaumil Arafah wa ja'ala lil fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'adil wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana gembira saat ini kita merayakan hari raya Idul Adha. Berkumpul di tempat ini melantunkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan asma Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya haji atau hari raya kurban yang penuh keistimewaan. Karena pada saat ini jutaan umat Islam berasal dari seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan takbir dan talbiyah silih berganti. Hari ini juga kita mengenang sejarah kurban yang diawali oleh dua hamba Allah yang saleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam melewati mimpi yang benar. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kegembiraan hati seorang kita sebagai orang tua yang telah lama mendambakan generasi pengganti dirinya dari sekian tahun lama yang dinanti, dan bagaimana tingkat kecintaannya terhadap putra tunggal, anak kandung, sindiran tulang cahaya mata, pelepas rindu tiba-tiba harus dijadikan kurban oleh Allah Subhanahu wa taala perintahnya, merenggut nyawa anaknya oleh tangan ayahnya sendiri. Namun cintanya kepada Allah jauh lebih besar dan jauh lebih di atas segalanya daripada cintanya kepada anak, istri, harta benda dan materi keduniaannya itu sendiri. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dialog seperti yang dilukiskan dalam bahasa Al-Quran yang sangat indah dan menyejukkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaruka fanzur ma tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya maka tatkala anak itu sampai pada umurnya atau sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu? Ia menjawab, hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam suasana yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat menegangkan, saat Ismail sudah dibaringkan untuk dilakukan
sembelihan seperti yang dikisahkannya, bahwa bukanlah Ismail yang tersembelih, melainkan atas kekuasaan dan kebesaran Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan seekor kipas yang dibawa oleh malaikat Jibril. Inilah dasar sejarah disyariatkan kurban bagi umat Islam seluruh dunia yang punya kemampuan untuk melaksanakan kurban 1 tahun sekali pada hari raya Idul Adha. Berkurban memiliki makna mulia jika hakikat berkurban itu dapat kita pahami dengan baik. Berkurban bukan hanya sekadar ritual makna biasa atau tradisi tanpa arti setiap tahun. Berkurban harus mampu membuka perasaan pelakunya untuk menghayati apa yang tersirat dan tersurat dari pelaksanaan ritual tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, rasa sukacita yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban dilandasi atas pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, anak, istri, harta, pangkat dan jabatan, semua datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bagaimanapun modelnya perintah Allah harus dilaksanakan baik-baik tanpa melihat untung dan rugi, enak tidak enak, mudah dan sulit, maupun berat dan ringannya harus kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dianugerahi oleh Allah sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai teladan dan idola untuk semua umat. Kehormatan tersebut tidak mungkin akan dapat diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa didampingi oleh istri tercinta dan soleha dan anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua, seperti dituliskan dalam surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Artinya, perhatikanlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semua dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu seorang imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga buat keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di zaman modern dan canggih saat ini yang kita rasakan oleh seluruh umat manusia, masyarakat Indonesia dinamakan sebagai zaman reformasi atau zaman teknologi. Tampak jelas dan tidak terbantahkan bahwa logika lingkungan cinta dunia telah merebak dan mewabah mencemari perilaku hidup dan kehidupan manusia, di mana manusia dipandang sebagai objek bukan sebagai subjek. Kadar dan nilai manusia ditentukan seberapa jauh nilai materi yang dimilikinya. Tinggi rendahnya nilai kehormatan manusia tergantung dari label-label keduniaan yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Maka wajarlah jika manusia zaman sekarang ini merasa asing, bukan bahkan bingung hidup di atas muka bumi yang melahirkannya. Oleh karena itu, penyembelihan hewan kurban yang dimulai hari ini sepantasnya membuat kesadaran baru kepada kita untuk memahami akan hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanda aturan yang sempurna dan hukum-hukum adilnya menjelma sanksi seimbang dalam kekuasaan Allah yang tidak akan pernah tertipu kepalsuannya. Namun sayang, makna dari kerelaan berkorban masih berkurang. Pendapat perhatian dan penghayatan memadai kita sebagai hamba Allah, karena masih banyak di antara yang berperan di bundaran dunia ini cuma mentaati pengorbanan orang lain.
Penyembelihan kurban merupakan suatu tindakan penundukan dan penguasaan kecenderungan hewani pada diri manusia yang dalam bahasa agama disebut an-nafsu al-ammara, an-nafsu al-lawwamah, yakni keinginan yang rendah yang selalu mendorong dan menarik manusia kepada jalan kekejian dan kejahatan. Kurban disyariatkan guna meningkatkan manusia. Juga kita mengingatkan bahwa jalan menuju Allah, kebahagiaan membutuhkan suatu pengorbanan. Akan tetapi yang dikorbankan bukan manusia, bukan pula kemanusiaan, namun dikorbankan adalah binatang yang sempurna tanpa cacat sebagai indikasi agar sifat-sifat kebinatangan dalam diri harus dibuang jauh-jauh. Hikmah inilah yang diajarkan dalam berkurban, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbarullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi apa yang akan sampai kepadanya hanyalah ketakwaan. Demikianlah Dia memperuntukkan binatang ternak itu bagimu. Semoga kamu mengagungkan Allah. Allah berkenan dengan penunjuk kepadamu. Lalu berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Di samping itu, melalui perintah kurban yang Allah perintahkan kepada kita, Islam mengajarkan bagaimana kebangkitan, kepekaan dan kepedulian sosial kita kepada saudara kita yang lain yang lebih susah dari kita, yaitu membantu terbinanya persaudaraan yang hakiki, cinta, kasih dan tanggung jawab antara sesama umat, serta terwujudnya pemerataan pendistribusian pertanian hewani untuk meningkatkan gizi masyarakat dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup dari ungkayan khutbah pada pagi hari ini, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, seorang dituntut berkorban, baik harta, jabatan, pengorbanan tidak dilihat dari kuantitas, tetapi dilihat dari kualitas ketulusan dan keikhlasan. Yang kedua, makna lain dari berkorban adalah upaya mereformasi diri sendiri dengan jalan menyembelih serta membunuh watak dan tabiat hewaniah yang ada dalam diri kita yang kita miliki, seperti mau menang sendiri, tamak, rakus dan bakhil, gila kekuasaan, ambisi yang tidak terkendali, sombong dan arogansi, iri hati dan dengki, tidak mau mendengar kritikan dan nasihat orang lain. Yang ketiga, ibadah kurban mengandung aspek ilahiyah di samping aspek insaniah. Dalam aspek insaniah atau sosial dapat menumbuhkan kekentalan persaudaraan atau silaturahim dan meningkatkan protein dalam rangka mendorong semangat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ya salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita bersama untuk mengakhiri khutbah pada kesempatan hari ini. Mari kita bersama-sama mengusahakan ingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengangkat dan memohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul merayakan hari yang Engkau agungkan, hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia, khususnya manusia yang mengakui keberadaan dan kemahabesaran-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu kiranya senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semuanya. Kami mampu bisa menjalankan semua apa yang Kau perintahkan.
dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, anugerahkan kepada kami hati yang pandai bersyukur, sehingga kami dapat mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rezeki yang berkah, yang halal bagi kami dan keluarga kami. Perkokoh silaturahmi di antara kami, bukan menjadi sumber bencana di antara kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, para orang tua kami, para syuhada kami, para pemimpin-pemimpin kami yang beriman. Sayangilah mereka bagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami waktu masih kecil. Ya mujibas sa'ilin, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal